Baiklah, di sini saya akan mengulas ulang mengenai teorema untuk suatu sudut alfa tentang sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda. Jadi rumus-rumus ini nanti akan kita gunakan tetapi dalam bentuk soal yang berbeda. Bentuk soalnya misalkan seperti ini. Kita diminta untuk menyederhanakan persamaan sin 75 derajat cos 75 derajat. Nah, kalau diperhatikan sin 75 derajat cos 75, sin cos itu adalah rumus ini. Oke, sin alfa cos alfa. Berarti alfanya adalah 75 derajat. Nah, kalau penyederhanaan soal ini kita kerjakan dengan menggunakan persamaan yang pertama ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, maka ini akan kita tulis, kan seharusnya dia ada angka 2 ya, 2 sin 75 cos 75 derajat. Nah, tetapi pada soal itu kan tidak ada angka 2, sehingga di sini persamaannya kita kali dengan 1/2. Supaya 1/2 dikali 2 itu akan 1. Jadi kiri dan kanan ini sebenarnya nilainya sama. Nah, kemudian 1/2 ini kita tulis ke bawah, 1/2. Nah, lalu yang ini 2 sin 75 cos 75, 2 sin 75 cos 75 mirip dengan rumus ini yang saya lingkarin, 2 sin alfa cos alfa. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa, sehingga 2 sin 75 cos 75 ini sama dengan sin 2 kali 75 derajat. Kan sin 2 alfa, alfanya 75, maka kita tulis seperti ini. Kemudian sama dengan, berarti ini 1/2 sin 2 kali 75 derajat adalah 150 derajat. Sama dengan 1/2 sin 150 nilainya adalah 1/2. Sehingga ini kalau dihitung 1/2 dikali 1/2 menjadi 1/4. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 2. Yang nomor 2, misalkan kita disuruh menyederhanakan 4 cos kuadrat pi per 12 dikurang 2. Oke, ini sama dengan berapa? Kalau kita lihat rumusnya 4 cos kuadrat pi per 12 dikurang 2 cos kuadrat. Oke. Nah, kalau diperhatikan, maka soal itu identik dengan rumus cos yang ini. 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, tetapi karena nilainya di sini 4, supaya bisa kita tulis sama dengan ini 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, yang mirip adalah alfanya. Alfanya berarti di sini ini pi per 12. Sehingga kalau kita buat dia 2 cos kuadrat pi per 12 dikurang 1, kita kurang 1 itu sama dengan rumus ini ya, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, tapi kan jadinya beda nih nilainya dengan yang di sebelah kiri. Supaya sama, 4, kalau di sini 2 harus kita kali 2. Sehingga nih, andaikan ini kita kali ke dalam, 2 kali 2 itu 4 cos kuadrat pi per 2 dikurang 2, ini 2 dikali min 1 sama dengan yang ini. Jadi kiri kanannya nilainya udah sama.
Kemudian sama dengan 2 dikali. Nah, 2 cos kuadrat pi per 12 dikurang 1 itu adalah cos 2 alfa. Berarti ini cos 2 kali pi per 12 kurung. Sehingga hasilnya adalah 2 kali cos 2 dikali pi per 12, 2 pi per 12. Ini sama dengan 2 kali cos 2 dan 12 disederhanakan menjadi sisanya pi per 6. Sama dengan 2 dikali cos. Nah, pi per 6 itu berarti adalah, kalau kita mau tahu berapa sih nilai derajatnya, pi itu 180 derajat per 6, berarti 2 kali cos 180 dibagi 6 itu adalah 30 derajat. Dan nilai dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, sehingga ini kalau dihitung 2 kali 1/2 itu 1, tinggal akar 3 gitu ya. Berikutnya kita akan lihat untuk yang tangen. Ini rumus tangen, contoh nomor 3. Contoh nomor 3, misalkan kita disuruh menyederhanakan 2 tangen 37 1/2 derajat per 1 dikurang tangen kuadrat 37 1/2 derajat. Sama dengan berapa? Mari kita lihat rumus tangennya. Nah, rumus tangen 2 alfa itu adalah 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Nah, alfanya tadi kan, kalau di sini ya alfanya 37 1/2 derajat. 37 1/2 itu sama dengan 37,5. Jadi ini kalau misalkan Anda bingung, Anda bisa buat dia sama dengan begini. 2 tan 37,5 per 1 kurang tangen kuadrat 37,5. Nah, ini adalah sama dengan tangen 2 alfa. Ini kan rumus ini sama dengan tangen 2 alfa. Sehingga ini sama dengan tangen 2 kali 37,5 sama dengan tangen 2 kali 37,5 itu tangen 75 derajat. Nah, sudut istimewa dari 75 derajat kan tidak ada. Maksudnya 75 derajat itu bukan sudut istimewa, tapi 75 derajat bisa kita jabarkan begini. Tangen 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 75-nya kita uraikan menjadi 45 dan 30. Nah, kalau seperti ini, maka rumus yang berlaku adalah rumus untuk penjumlahan dua sudut untuk tangen. Ingat, rumusnya adalah tan alfa ditambah beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Sehingga bentuk ini akan kita jabarkan menjadi yang mula-mula tan 45 derajat ditambah 30 derajat, alfanya 45, betanya adalah 30. Kita jabarkan menjadi tangen 45 ditambah tangen 30 derajat per 1 dikurang tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Kemudian tangen 45 nilainya adalah 1 ditambah tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3 per 1 dikurang tangen 45 adalah 1 dikali 1/3 akar 3.
Nah, ini tinggal kita hitung yang di atas sepertiga ya, sepertiga supaya 1 ditambah sepertiga akar 3 per 1, ini kurang 1 dikali sepertiga akar 3 berarti 1 dikurang 1/3 akar 3. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah merupakan hasilnya. Tapi untuk bentuk penjumlahan yang ada akarnya, ini bisa dilanjutkan supaya hitungannya menjadi lebih sederhana dengan cara kita rasionalkan. Yang mana dirasionalkan? Yang ini. Nah, kalau kita rasionalkan, jadi 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang persamaan yang mula-mula 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 akar 3. Pertama, sebelum dirasionalkan, baik pembilang dan penyebut ini dikali 3/3. Kalau kita kali 3, ini menjadi 3 ditambah 1/3 kali 3 itu 1, berarti tinggal akar 3 per 3 dikurang akar 3. Yang inilah yang kita rasionalkan. Dirasionalkannya dikali dengan yang penyebut, ini kan 3 dikurang akar 3. Kita buat menjadi 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Ingat lagi matematika wajib kelas 10 ya. Sehingga ini sama dengan 3 tambah akar 3 dikali 3 tambah akar 3, 3 tambah akar 3 dikuadratkan per 3 kali 3, 9, 3 dikali akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang min akar 3 kali 3, min 3 akar 3, kemudian negatif kali positif, negatif akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Sehingga hasilnya 3 ditambah akar 3 pangkat 2. Nah, ini juga bisa dijabarkan kali 3 ditambah akar 3 per yang di bawah positif akar 3 dikurang 3 akar 3, 9 dikurang 3 itu adalah 6. Di bagian pembilang sama caranya, kita hitung 3 kali 3, 9 ditambah 3 kali akar 3 ditambah akar 3 kali 3, ini hasilnya, ditambah akar 3 kali akar 3 itu 3 per 6. Nah, sehingga ini sama dengan 9 ditambah 3, nih 9 ditambah 3 itu adalah 12 ditambah 3 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu 6 akar 3 per penyebutnya ada 6. 12 dibagi 6 itu 2 ditambah 6 akar 3 dibagi 6 tinggal akar 3. Nah, jadi jawaban paling sederhananya adalah ini untuk yang fungsi